Tercatat sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Kasubag Tata Menteri itu. Tata Usaha Menteri Tata dulu Usaha ya, Menteri itu. 2013. Bagaimana ceritanya, Bu? Banten ini menyediakan makan gratis dengan memanfaatkan tenaga teman-teman ini yang masaknya. Punya apresiasi terhadap teman-teman di mana Lapas Sukamara namanya. Nah, teman-teman di Lapas Sukamara itu dengan semangatnya untuk membangun zona integritas WBK. Kabag TUP-nya ternyata perempuan, ternyata bisa kalau kita siapkan, kita kader. Jadi ada contohnya ya? Iya, ada contohnya. Jadi semuanya siapa saja itu bisa asal kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya Agung Ilianto Wibowo dengan Bincang Santai tribunbanten.com. Sekarang saya akan ngobrol bersama Kadif Administrasi Kanwil Kemenkumham Banten, Bu Nur Azizah Rahmanawati. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa sekarang ya, Bu ya? Insya Allah. Kebetulan hari Senin ya kita. Lagi sibuk apa ini, Bu? Ya lumayan. Ada saja aktivitas. Kebetulan kemarin tanggal 30 Oktober kan habis soft launching ya program Griya Abipraya Jawara Banten dengan Griya Warada Banten. Oke, yang kemarin agak ramai itu kan Griya Warada Banten, Bu, yayasan itu kan. Itu bagi-bagi makan gratis itu, Bu. Itu tiap hari nanti, Bu? Oke, insya Allah itu setiap hari Senin sampai Jumat dimulai dari jam 12 sampai sehabisnya karena memang kita menyediakan porsi setiap harinya insya Allah. Mudah-mudahan ini kita bisa konsisten dan istiqomah 200 sampai 250 porsi. Senin sampai Jumat? Iya, insya berarti sampai Allah. habis ya? Ya. Itu makanan gratis ditujukan buat siapa, Bu? Kita tujukan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini. Kemarin kalau yang sudah kita lihat juga banyak yang tukang sampah, penarik gerobak sampah, ada juga sebagian tukang beca atau ojek online, atau bahkan sih banyak juga ya sebagian ibu-ibu yang dari kelompok masyarakat yang mungkin dia hanya bekerja sebagai buruh cuci atau apa gitu ya. Jadi kita maksudkan untuk mereka yang sangat membutuhkan kita. Tapi yang seperti saya juga boleh kan, Bu? Kalau teman-teman bilang yang naik boleh, yang naik mobil boleh asal nggak malu kan gitu. Tapi itu diolah sendiri, Bu, ya? Dimasak sendiri ya, Bu? Ya, jadi seperti ini. Jadi Griya Warada Banten ini memang salah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial atau kemanusiaan, bergerak juga di bidang keagamaan, juga nanti insya Allah ke depannya akan bergerak di bidang pendidikan. Ini bekerja sama dengan Griya Abipraya Jawara miliknya Bapas kelas 1 Serang. Nah, jadi Balai Pemasyarakatan Serang nih punya Griya Abipraya. Nah, mereka punya klien-klien pemasyarakatan yang setelah di assessment nih, oh ya ternyata mereka dulunya itu tamping di dapur, tukang masak gitu ya. Punya keahlian. Punya keahlian. Jadi kita rekrut kerjasama dengan Griya Warada. Nah, Griya Warada Banten ini menyediakan makan gratis dengan memanfaatkan tenaga teman-teman ini yang masaknya, tapi tetap di bawah pengawasan teman-teman pengurus yayasannya gitu ya. Jadi di situ, dan bahkan mungkin ke depan kalau memang teman-teman klien pemasyarakatan ini kan banyak yang punya kemampuan bahasa asing atau dia kemampuan dalam mengaji, bisa jadi nanti kita rekrut lagi untuk bagaimana bisa memberikan pendidikan atau belajar ngajinya kepada anak-anak sekitar juga. Karena kemarin kita sudah tes nih, siapa yang mau ngaji sama anak-anak yang waktu itu ikut ibunya makan bareng ya, makan gratis gitu. Siapa yang mau belajar ngaji gitu, mau Bu gitu ya. Jadi ya
mungkin ke depan kita akan jadwalkan entah itu seminggu sekali Iya, nanti. iya. Yang penting bagaimana keberadaan Kanwil Kemenkumham Banten ini benar-benar bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di sekitar Banten khususnya ya Serang lah ya khususnya. Intinya bagaimana kita bisa memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Makan gratis dan juga bergizi, Bu ya. Iya, insya Apa Allah. menunya, Bu? Menunya itu ada lauknya itu kita ganti-ganti. Menunya bahkan nanti kita bisa share ya, ada lauknya, ada sayurannya, bahkan kita ada buahnya, gitu ya. Meskipun mungkin buah yang masih terjangkau lah ya, gitu. Iya, Misalkan iya. pisang, pepaya ya gitu. Tapi intinya sehat lah, gitu. Pertanyaan, Bu, anggarannya dari mana ya? Nah, anggarannya kebetulan gini, kita Warada Banten ini kan ada rekening yayasan tersendiri dan kita sengaja membuat QR code. Nah, sebenarnya niatnya Pak Kanwil ini luar biasa karena inspirasinya ini dari Pak Kanwil sebenarnya yang menggaungkan Geria Warada Banten ini. Jadi ini ingin menumbuhkan kepedulian sosial teman-teman, khususnya seluruh jajaran Kanwil Banten. Intinya begini. Nah, kan dengan QR code begini ya, kita bisa scan barcode aja, kita GoPay yang kita miliki nih, dengan misalkan setiap hari 5.000, 10.000. Kalau kita kan, kalau Muslim kebetulan saya sih punya kebiasaan sodako subuh gitu ya. Sebelum apa-apa kita membiasakan untuk sodako subuh. Konon katanya itu menjadi tolak bala. Nah, ini sodako subuh itu sebelum beraktivitas itu. Iya, jadi setelah sholat subuh tuh kalau bisa sodako subuh. Ternyata difasilitasi nih, kita nggak usah kemana-mana, nggak usah transfer ke bank gitu ya. Dengan QR code, bisa nih mau 5.000, mau 10.000, mau 2.000, sukarela, seikhlasnya gitu ya. Nah, menumbuhkan kepedulian sosial teman-teman. Tapi kita juga maksudnya kita tidak mau juga meminta-minta. Tapi ini ternyata mungkin masyarakat ada yang memang mau berdonasi, monggo. Kita tidak untuk meminta-minta gitu ya, tidak. Tapi ini bagaimana menumbuhkan kepedulian teman-teman dan tidak ada paksaan. Jadi kalau tidak nyumbang gitu, nggak ada paksaan. Kan nggak kelihatan juga, Bu. Ya, bahkan juga mungkin kalau ada dari organisasi atau lembaga yang memang tidak mengikat, asal tidak mengikat, ya monggo. Ini kan tujuannya adalah untuk kepedulian sosial. Itu saja sih. Gitu. Tapi yang pasti kan di awal juga karena yayasan ini kan kita dari para pimpinya dulu yang memang kita mencontohkan karena leader by example gitu ya, itu lebih kuat. Nah, Pak Kanwil lah yang mencontohkan kepada kami para pimpinya sehingga kami para pimpinya juga oh ya ini adalah hal yang bagus gitu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan ini bisa berlangsung, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya di Serang atau sekitarnya. Bu Nur Aziza ini sudah setahun nih Bu ya di Kanwil Kemenkumham Banten. Iya, alhamdulillah per Oktober kemarin tuh 1 tahun. Oh, per Oktober. Berarti sekarang udah lebih 1 tahun 1 bulan. Berapa hari gitu ya? Mau menuju 1 bulan. Sebelumnya di mana Bu? Sebelumnya di Kalimantan Tengah. 1 tahun setengah saya Kadifmin Kalimantan Tengah. Kadifmin Kalimantan Tengah. Ya. Oh, sudah putar-putar Bu ya? Alhamdulillah. Di Jakarta sudah, di Bandung sudah, di Jakarta juga di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pernah, di BPSDM pernah juga, di Sekretariat juga pernah, di Kanwil Jawa Barat juga alhamdulillah. Di Banten gitu. betul Bu? Di Banten alhamdulillah dengan tim yang selalu kompak, solid, saling mensupport. Saya alhamdulillah karena kan dekat juga lah ya, alhamdulillah. Gitu. Nah Bu, tadi kesini kan ada buku nih program-program Kadifmin Kanwil Kemenkumham Banten nih. Apa aja Bu yang sudah dilakukan selama setahun ini Bu? Oke. Kebetulan di saat Oktober 2023 masuk,
hingga di bulan Desember kami membuat yang namanya 90 hari kerja ya, program 90 hari kerja. Nah, di 90 hari kerja kita buat kerja tim. Para PIMTI artinya Pak Kakanwil dengan para kadifnya gitu kan. Nah, di awal tahun 2024 kami melihat dari mencoba untuk membuat inovasi khususnya di bidang administrasi ya Pak ya. Jadi kita melihat bahwa dari formulir atau dari laporan mitigasi resiko ini masih tingkat profesionalitas ASN atau pegawai di Kanwil Banten ini masih harus ditingkatkan sama integritas. Maka kami membuat yang namanya adalah Identity of the Day. Nah, Identity of the Day ini adalah terkait dengan bagaimana setiap hari ini memiliki identitas gitu ya. Kayak sendi, Senin disiplin. Sentral, Selasa belajar ASN pintar dan handal. Idealnya gitu ya harapannya. R&B. Nah, sejak zaman waktu Pak Kakanwilnya Pak Dodot, R&B ini Rabu Nasionalis Berintegritas. Nah, kebetulan Pak Romi ini, Pak Kakanwil sekarang setiap Rabu selalu mengundang anak yatim, maka R&B-nya kita rubah supaya kan ada perbedaan ya. Jadi Rabu ngaji bersama anak yatim dan berintegritas. Tetap berintegritasnya gitu ya. Dengan apa sih Bu emang berintegritasnya? Kita selalu pasang slogan tentang pokoknya setiap pegawai itu punya flyer tentang integritas. Kita di Instagramnya Kanwil tuh bergantian di up. Selain itu juga kita waktu itu memanggil narasumber dari KPK bagaimana untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas. Kamis kita punya Kamis Takwa dan Jumat kita ada istilahnya Just Battery. Jadi Jumat sehat, bersih, berkah dan berlimpah. Jadi Jumat sehat itu kebetulan kami memfasilitasi teman-teman di belakang dekat rumah dinas ada lapangan tenis lapangan, kita hadirkan pelatihnya gitu ya untuk teman-teman bisa berlatih, juga pelatih senam kita hadirkan, ada juga mau nge-gym gitu ya, yang introvert udahlah nggak mau rame-rame mau nge-gym, kita siapkan kelengkapan gymnya, ada juga tenis meja gitu kita siapkan. Jumat sehat, bersih, berkah dan berlimpah. Kadang-kadang mungkin dalam 1 bulan ada kegiatan kita bersih-bersih lingkungan kantor gitu ya. Jadi diharapkan sehat dan ada Jumat berkah dan berlimpah. Jadi berbagi, apalagi dengan kegiatan makan gratis ini, berbaginya bukan hanya Jumat berkah aja, tapi Senin hingga Jumat. Mudah-mudahan itu menjadi keberlimpahan untuk teman-teman semua di Kanwil Kumham Banten yang senang dalam berbagi. Nah Bu, kalau program seperti itu kan tadi untuk internal ya? Iya, internal. Ya. Bagaimana outputnya kemudian? Apakah ada sudah dilihat ukurannya gitu kan? Nah itu internal. Kan memang stakeholdernya divisi administrasi adalah pegawai. Tapi ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai ini ke pegawai, dampaknya bagaimana dia bisa bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya kan? Dengan ilmu, dengan kemampuan teknis, dengan keterampilan, dengan integritas. Bagaimana ketika dia harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, dia mengedepankan nilai-nilai integritas. Itu. Jadi dari dalam baru keluar gitu ya. Beda dengan kalau divisi pemasyarakatan, itu stakeholdernya kan warga binaan, keluarga. Divisi pelayanan hukum, stakeholdernya masyarakat. Divisi keimigrasian, stakeholdernya teman-teman pemohon paspor apa gitu ya. Tapi kalau administrasi kan stakeholdernya internal. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan juga terhadap seluruh jajaran pegawai yang ada di Satker. Dan kita lakukan di sentral Selasa Belajar ini, yang belajar itu bukan hanya teman-teman di Kanwil Banten doang, tapi teman-teman yang ada di Satker, mereka juga belajar lah nggak apa-apa sebulan sekali via Zoom. Gitu, jadi virtual. Bisa belajar virtual.
gitu. Nah, Bu, selama setahun sini ada nggak pengaduan atau apa Iya, gitu yang ya. masuk ke divisi Oke, ya administrasi? kebetulan kalau pengaduan kan pasti ada aja Ya, ya. ya, baik terkait dengan masalah teknis ya di pelayanan hukum, pemasyarakatan atau imigrasi. Imigrasi. Alhamdulillah atas arahan atau atas bimbingannya Pak Kakanwil kepada kita para kepala divisi, kita kan kompak ya, harmonis gitu ya. Saya selalu langsung kalau memang substansinya apa nih, langsung kita segera teruskan kepada kadif terkait sehingga nanti kadif terkait bisa memberikan klarifikasi atau intinya bagaimana kita langsung merespon dengan Ya. cepat terhadap pengaduan itu gitu. Kalaupun memang iya, apa yang memang sudah kita lakukan? Kalau tidak, apa yang sebenarnya seperti apa? Kan seperti itu gitu. Kalau masyarakat berarti bisa melakukan pengaduan di Ada nomor pengaduannya Ada nomor langsung. pengaduannya Iya, ya, atau ada. bisa Yang benar-benar selalu kita share-kan di website Website kita di Kemenkumham Banten itu bisa langsung melakukan laporan si iya, pengaduan gitu iya ya. di situ. Nah, Gitu. Bu Nurhaliza ini kan tercatat sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Kasubag Tata Menteri itu. Tata Usaha Menteri Tata dulu Usaha ya, Menteri itu. 2013. Bagaimana ceritanya, Bu? Ya, kebetulan tepatnya tuh kalau nggak salah Oktober 2013 saya 11 tahun yang lalu ya. ya saat itu saya masih bertugas di Kanwil Jawa Barat. Jadi September atau Oktober 2013 saya mendapatkan SK menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri di Biro Umum Sekretariat Jenderal. Memang infonya perempuan pertama karena memang gini kan Kasubag TU Menteri dengan protokol menteri itu kan yang selalu harus 24 jam on call gitu ya. Jadi rata-rata mungkin kan kalau perempuan nih banyak izinnya gitu ya. Anak lah gitu ya, apalah gitu ya. Tapi saya waktu itu punya komitmen karena kalau sudah mendapatkan amanah itu konsekuensi dari jabatan saya terima. Jadi saya selama 24 jam saya selalu siap untuk bisa memberikan pelayanan dalam hal ini karena kalau persuratan kan saat itu kita kolaborasi dengan protokol gitu ya. Intinya apa yang kalau sekarang kan apalagi isu gender ya. Nah, ternyata memang yang penting sih semuanya bisa dikomunikasikan dan alhamdulillah berkat dukungan, support dari kerja tim ini dan saya tidak mau setelah saya nih cuman saya nih, enggak, saya tetap mengkader dan alhamdulillah pengganti saya saat saya mau menjadi Kabag TU PIM, Kasubag TU Menteri saya juga perempuan. Ketika saya jadi Kadif Administrasi Kabag TU PIM-nya ternyata perempuan, ternyata bisa kalau kita siapkan, kita kader. Jadi ada contohnya ya. Iya, ada contohnya. Jadi semuanya siapa saja itu bisa asal kita mau. Iya. Nah, itu pernah, Bu, ditelepon jam 2 pagi gitu. Nah, pernah waktu itu pengalamannya rakor yang melibatkan seluruh Kakanwil dengan seluruh kepala divisi. Waktu itu mungkin kalau sekarang udah biasa karena apalagi sekarang udah ada Zoom ya. Dengan sangat mudahnya. Kalau dulu itu kan luar biasa lah. Waktu itu saya baru penempatan di Kasubag TU Menteri itu September atau Oktober, Desember awal sudah ada kegiatan itu. Jadi waktu itu pekerjaan kita karena terkait dengan administrasi jam 11:30 baru selesai nih, baru pulang dari kantor ya. Waktu itu kebetulan saya ngekos lah di belakang kantor karena domisili saya waktu itu jauh kan di Bandung. Jadi ngekos lah di belakang kantor. Jadi baru saya pulang tidur tiba-tiba udah ditelepon dan di WA. Karena di telepon mungkin nggak bangun karena tidur ya. Udah gitu di WA. Untuk sertifikat peserta filenya ada di mana? Wah, saya kaget kan waktu itu. Mana kepala biro kan yang menghubungi. Waduh, udah berapa kali nih kepala biro menghubungi. Wah, langsung sebelum adzan subuh saya udah langsung wah. Ya.
Ada, untung filenya ada ya, makanya ya itulah. Tapi alhamdulillah sih berkat kerja tim yang kompak, solid, semua bisa terlalui dengan baik. Oke. Bu Nur Aziza sudah 20 tahun jadi ASN di Kemenkumham. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, bisa ceritakan nggak pengalaman yang paling berkesan selama 20 tahun bertugas di beberapa tempat tadi dan menjadi ASN di Kemenkumham? Intinya gini ya, kalau di Kemenkumham ini luar biasa ya. Waktu saya dinas sebagai Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kalteng. Nah, kebetulan satkernya itu jauh-jauh. Jadi ada yang 8 jam dari kantor wilayah. Bahkan untuk menempuh lokasi tersebut aja itu melewati kebun sawit kalau di Kalimantan Tengah kan. Nah, kebun sawit udah gitu sinyal juga udah agak susah, makanya saya punya apresiasi terhadap teman-teman di mana Lapas Sukamara namanya. Nah, teman-teman di Lapas Sukamara itu dengan semangatnya untuk membangun zona integritas WBK. Jadi kalau ada Zoom, gak ada sinyal kan, handphone itu dia taruh di atas langit-langit supaya ada sinyal. Tapi ada betul itu? Iya, ada. Tapi tidak ada keluhan gitu mereka ya. Jadi melihat seperti itu, saya melihat kalau kita yang di kota ini masih mengeluh, malu banget gitu ya. Dan ketika saya ngobrol dengan teman-teman, ya hal yang berkesan adalah bagaimana ketika kita bisa memotivasi teman-teman yang di wilayah, dia sangat bersemangat untuk melakukan atau mencapai target kinerja yang ditentukan oleh pusat. Nah, itu mereka tidak ada keluhan, tidak ada protes gitu ya. Itu luar biasa gitu. Jadi ketika berinteraksi dengan teman-teman yang penuh semangat inilah yang membuat kami itu terus bersemangat untuk bisa memberikan inspirasi, motivasi yang positif buat teman-teman, terutama yang ada di wilayah. Nah Bu, kalau di Kemenkumham Banten nih, kira-kira program ke depan untuk divisi administrasi tahun depan ini kan sudah mau akhir 2024. Ya. Seperti apa nanti tahun depan, Bu? Oke, yang pasti kita setiap semester kita bikin capaian kinerja ya Pak ya. Seperti halnya ini di capaian kinerja semester 1. Kita juga sudah siapkan capaian kinerja semester 2. Nah, terkait itu juga tentunya kita, karena sekarang itu kan perubahan udah semakin cepat ya. Saya selalu menanamkan terutama kepada teman-teman seluruh jajaran, kita tidak bisa bekerja business as usual ya. Kita benar-benar harus bekerja out of the box ya. Bahkan sekarang jangan sampai juga kalah kita sama AI ya kan. Nah, ini juga yang saya selalu sampaikan pada teman-teman. Artinya kita mungkin kalau AI ini atau robot ya tidak mengenal lelah, tidak mengenal capek. Tapi yang selalu saya sampaikan sama teman-teman, kita punya rasa dan kita punya nurani. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat ini dengan menggunakan rasa, empati, nurani, senyuman ya gitu. Sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik dan mereka merasa terpuaskan. Karena kan sebagaimana keinginan Pak Prabowo. Gimana caranya masyarakat bisa terlayani dengan baik dan masyarakat happy. Everybody happy ya. Iya happy. Gitu, ya. Terima kasih Bu Nur Aziza Rahmanawati atas waktunya. Semoga tetap sehat dan terus menjalankan tugas dengan baik. Amin, amin. Oke, terima kasih. Itu dia Tribuners, bincang santai kita bersama Bu Kadif Administrasi Kanwil Kemenkumham Banten, Bu Nur Aziza Rahmanawati. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.